Oke, baik. Terima kasih, Kak Mbak Tasa sekali lagi. Nama saya Pia Adi Prima. Saya manajer akademik di Karirmu by Sekolahmu. Saya baru berkecimpung atau baru mendalami dunia pendidikan sekitar 20 tahun ini, 20 tahun terakhir, dan semoga masih jauh ke depan lagi karena pendidikan masih terus berkembang dan masih terus maju ya. Saya masih penasaran dengan apa yang akan terjadi gitu. Dan malam ini akan berbagi sedikit pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian tentang menjadi pengajar blended learning. Gitu aja kayaknya kata saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Pia. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ini. Saya udah punya beberapa pertanyaan nih untuk dibahas bersama Bu Pia. Dan ini pun juga beberapa pertanyaan yang muncul gitu ya dari Bapak Ibu guru yang memang mungkin menerapkan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan strategi blended learning nih. Nah, tapi sebelum kita masuk nih membahas langsung ke blended learning-nya, Bu Pia, saya pengen tahu nih, menurut Bu Pia sendiri nih, bagaimana sih pendapat Bu Pia terkait dengan pembelajaran masa kini? Pembelajaran masa kini. Yang pasti kalau namanya judulnya masa kini ya, jadi kita harus memahami kebutuhan di masa kininya tuh apa dulu, apa kebutuhannya, lalu itu sebagai bagian dari memanusiakan hubungan ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masa kini tadi? Tergantung situasinya ya. Kayak sekarang nih bisa dibilang ya masa kini ya, kita berada di masa kini. Tapi bukan karena mungkin bisa dibilang kita di situasi sekarang diharuskan karena pandemi. Tapi sebenarnya masa kininya itu adalah yang terjadi di dunia ini tuh apa, praktik baik apa yang sudah banyak terjadi, dan praktik baik apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru di luar sana dengan bukti-buktinya, hasil risetnya gitu ya, riset terkini juga. Itu apa yang bisa kita gunakan atau kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Itu yang penting. Jadi tahu dulu kebutuhan murid-murid kita, terus tahu situasinya, terus kita cari tahu apa yang mesti kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kurang lebih seperti itu tuh, Mbak Tasa. Oke, baik. Jadi memang pembelajaran masa kini itu cakupannya luas gitu ya, Bu Pia. Ya. Dan kita melihat gitu ya, gimana kebutuhan murid masa kini dan juga bagaimana mungkin perkembangan pembelajaran itu di masa kini gitu. Oke. Betul sekali. Oke, nah Bu Pia, jadi mungkin sebenarnya ada banyak gitu ya strategi pembelajaran yang bisa dipakai gitu dalam pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh nih yang sedang kita lakukan gitu ya karena ada pandemi dan sebagainya. Tapi ingin tahu nih Bu Pia, kenapa sih pada akhirnya kita menerapkan tuh pembelajarannya tuh menggunakan strategi blended learning? Apa urgensinya dalam menerapkan pembelajaran tersebut? Oke, mungkin kalau ditanya kenapa sekarang ini diawali dengan keharusan ya Bapak Ibu ya. Dengan pandemi datang, kita mau tidak mau harus belajar dari rumah. Jadi pemerintah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi pemerintah yang menetapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk bisa memastikan bahwa pembelajaran jarak jauhnya berjalan dengan baik, kita mulai mencari strategi-strategi nih, gimana caranya ya. Nah, salah satu strateginya adalah blended learning gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, blended learning itu dulu banyak sekali disebut sebagai pembelajaran yang terjadi antara offline dan online gitu, ada daring dan luring. Tapi seiring dengan waktu nih, blended learning sudah bergerak artinya menjadi kombinasi antara pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Mungkin sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Sinkronus itu tatap muka baik atau berjalan bersamaan, bisa secara daring atau luring, sedangkan asinkronus adalah pembelajaran mandiri. Nah, dengan PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh ini kayaknya tatap muka terus-terusan itu kok banyak yang mengeluh ya, dan banyak juga guru-guru bilang yang murid saya bosan, murid saya lebih memilih untuk main di luar sana dibandingkan bertemu dengan saya. Itu banyak sekali tantangan yang terjadi, dan banyak juga
satuan pendidikan yang menggunakan blended learning karena merasa di praktek di luar sana sudah berhasil, dan mungkin di PJJ ini menjadi salah satu solusi yang paling efektif gitu. Dan ternyata ternyata sebagian yang menggunakan blended learning mengatakan demikian. Begitu. Saya jadi ini ada yang bilang suara saya kurang terdengar ya? Atau oke, tapi aman-aman ya. Mungkin Bapak Ibu yang suaranya belum terlalu terdengar bisa dicek audionya, bisa keluar dan masuk lagi untuk memastikan mungkin koneksinya kurang baik gitu ya. Oke. Ya, tadi sampai mana tuh ya Kak Mbak Tasa ya? Menggunakan blended learning sebagai salah satu strategi yang efektif ya. Oke. Iya. Karena kita juga perlu memahami kebutuhan murid-murid tadi. Untuk PAUD sampai SD, memang secara tahapan perkembangannya dan kesehatan mentalnya juga berada di depan gawai terus-terusan tidak sehat gitu. Terus juga mereka punya kebutuhan untuk banyak bergerak, dan kita tidak bisa mengharuskan mereka untuk memiliki konsentrasi attention span yang lebih daripada seharusnya dari tahap perkembangannya. Lalu SMP SMA juga seperti itu. Mereka punya kebutuhan sosialisasi yang dimana kalau harus duduk di depan layar dengerin gurunya berbicara itu jadi tantangan yang besar gitu ya. Sedangkan mereka punya kebutuhan sosial tadi. Kita juga Bapak Ibu, kita juga butuh nggak bisa terus-terusan juga depan layar kan ya. Kita juga punya kesehatan mental yang harus kita perhatikan gitu. Nah, kita perlu mencari strategi apa nih yang paling efektif, yang paling bisa nyaman, tapi tetap juga memastikan bahwa pembelajarannya tercapai. Nah, salah satunya adalah si blended learning ini, atau pembelajaran campuran. Nah, kalau ditanya ada cerita sukses nggak sih? Ada, tapi itu tidak mudah, perlu waktu untuk bisa sampai ke pembelajaran blended learning yang efektif, karena banyak sekali yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya, strategi pengajarannya, materi ajarnya gitu ya, apa teknologi apa yang bisa digunakan, aplikasi-aplikasi yang paling tepat untuk tahapan usia murid-murid Bapak Ibu, itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan, dan kami sangat senang Bapak Ibu di sini hadir untuk kita saling belajar bersama untuk mencapai itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Pia. Ya, jadi menarik nih ya Bapak Ibu. Memang sebenarnya untuk strategi pembelajaran ini pun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Dan ternyata pada kenyataannya blended learning ini merupakan salah satu yang bisa mengakomodir kita nih untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tadi juga ada poin pentingnya dari Bu Pia ya, pergeseran gitu antara definisi blended learning sebelumnya dengan menjadi definisi yaitu antara integrasi pembelajaran sinkronus tatap muka dengan asinkronus, atau yang tanpa iringan secara langsung gitu ya, jadi bisa secara mandiri belajarnya gitu. Betul. Oke. Nah, Bu Pia tadi juga sempat menyebutkan gitu ya, ada penggunaan teknologi gitu dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, kira-kira nih kalau dari Bu Pia sendiri nih, sebenarnya peran teknologi spesifik gitu ya, peran teknologi itu sendiri dalam penerapan strategi blended learning itu bagaimana nih di saat penerapan strategi? Oke, makasih Mbak Tasa. Karena tadi artinya sendiri sudah berubah ya, jadi kombinasi antara atau integrasi pertemuan tatap muka dengan pembelajaran mandiri. Nah, tatap mukanya ini adalah antara luring dan daring, di mana dengan kita nggak bisa memungkiri bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, benar nggak Bapak Ibu? Bahkan kalau ngomongin teknologi itu apa sih? Teknologi, ada yang teknologi pakai internet, ada yang teknologi tidak pakai internet gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pakai internet nih kebetulan karena PJJ ini mengharuskan kita dari rumah gitu, kita memang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk menggunakan teknologi dengan internet untuk tadi pembelajarannya. Kalau bilang emang teknologi tanpa internet ada. Ini earset saya teknologi tanpa internet.
Atau pulpen pensil Bapak Ibu, pulpen pensil yang cetak-cetak itu juga teknologi tanpa internet ya. Kan teknologi semua yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia dan kehidupan manusia lainnya gitu ya. Ya itu tadi nggak bisa memungkiri sih kalau sekarang tidak menggunakan teknologi dengan internet karena memang kebutuhan pembelajarannya. Terus sebentar saya bantu mute. Oke. Lalu untuk pembelajaran, kita juga tidak bisa balik lagi melihat kebutuhan murid-murid ya. Situasi yang ada, main bola di depan rumah tuh jauh lebih menarik dibandingin dengerin gurunya ngomong gitu. Terus ada juga yang bilang anak saya atau murid saya nggak pernah mau dengerin. Murid saya males-malesan bikin PR atau gitu ya. Itu kita perlu tahu sih, malesnya dia itu orang tuh malas karena ada alasannya. Ada situasi-situasi yang mendukung dia untuk menjadi malas. Situasi yang mendukung untuk dia tidak mau melakukan sesuatu, itu semua pasti ada alasannya. Nah, kita perlu cari alasannya. Ini tadi ada pertanyaan juga di chat nih. Mbak Tasa sekalian kali ya, gimana cara mengetahui kebutuhan anak dalam menentukan pembelajaran yang tepat. Bisa dibilang kalau dulu waktu offline, Bapak Ibu mencari tahu kebutuhan anak dengan cara apa? Didekati, diajak ngobrol gitu ya. Bukan berarti dengan kita melalui layar gini tidak bisa melakukan hal yang sama. Caranya mungkin berbeda ya, atau medianya berbeda. Mungkin medianya lewat layar, atau lewat chat, atau lewat telepon gitu. Tapi untuk mencari tahu itu sebenarnya kalau di kita juga usaha, caranya banyak kok Bapak Ibu. Itu penting untuk tahu kebutuhannya apa. Nah, kebutuhan itu kan beda-beda ya. Kayak saya anaknya kinestetik Bapak Ibu. Saya nggak bisa di depan layar lebih dari 2 jam tuh maksimal banget. Udah, ini di sekeliling saya sudah ada banyak barang-barang yang saya pegang gitu ya. Nah, bayangin ini anak PAUD SD yang emang juga kebutuhannya sama. Mungkin Mbak Tasa di sini auditori, dia dengerin aja bisa. Tapi saya juga tahu Mbak Tasa itu orangnya visual. Jadi dia sebenarnya di tangannya tuh gerak-gerak gitu, catat-catat sesuatu. Nah, itu yang kita perlu akomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gimana saya bisa pada saat ngajar saya bisa pakai Jamboard. Gitu. Oke, teman anak-anak pada saat mendengarkan cerita atau si video atau dengerin saya ngomong, silahkan buka Jamboardnya dan catat apa yang menurut kamu hal penting yang tadi didapatkan misalnya gitu. Atau sedangkan dan untuk saya sendiri saya jadi Oke, mau dibantu ya kakak-kakak adminnya untuk di-mute. Oke, kayak seperti saya untuk pengajarnya gitu ya, saya lagi ngajar nih, saya juga kinestetik. Selain saya tadi gerak-gerakin tangan, saya juga bisa gerak-gerakin mouse saya untuk pindah ke Jamboard, atau pindah ke aplikasi lain untuk memberikan presentasi atau menunjukkan di layar gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing gitu. Terus nanti misalnya kita perlu melihat atau meminta anak-anak untuk menuangkan idenya ke dalam sebuah tulisan. Oke, anak-anak juga punya tadi ada yang visual, kinestetik, ada yang auditori atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. Kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa pakai kertas dan pensil karton yang dia suruh gambar-gambar untuk menuangkan ide. Silakan gunakan aplikasi yang kira-kira memenuhi kebutuhan tadi, gitu ya. Bisa ada tadi bisa pakai Jamboard juga atau misalnya pakai Miro atau bisa pakai banyak aplikasi-aplikasi teknologi aplikasi pendidikan lain yang bisa kita gunakan. Lengkapnya ada di dalam program kan ya Mbak Asa ya. Jadi nanti kalau kita terlalu banyak spill di sini nanti udah nggak seru lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya, tadi ada yang bertanya Jamboard ya, tulisannya Google Jamboard ya, Bu Pia ya? Ya, Google Jamboard, pakai J ya Bu. Ya. Nah, benar banget nih, tadi poin menariknya adalah Bu Pia mengkaitkan gini ya, kayak penggunaan teknologi dengan tipe-tipe belajar murid gitu ya, dan benar banget memang kalau saya selain auditor itu suka visual juga, jadi lebih cepat menangkap ketika ada teknologi atau aplikasi yang mampu mengakomodir cara belajar saya itu. Nah, tadi tuh Google Jamboard tuh salah satu aplikasi yang akan kita pelajari gitu ya, Bapak Ibu, di kelas intensif nih. Nah, kalau yang sudah berlangsung nih Bapak Ibu, tidak hanya Google Jamboard yang akan dibahas ya teknologinya, tapi nantinya kita
kita akan membagikan beberapa referensi aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas intensif. Itu. Mungkin mau menambahkan, Boleh. Mbak Tasa, saya ada beberapa komen juga ya. Kendala belum paham aplikasi belajar online dan ditambah kurang atau tidak ada kuota, belum lagi rebutan gawai ya Bapak Ibu. Itu juga praktek yang saya sering dengar terjadi. Aplikasi memang itu tadi yang kami ceritakan adalah aplikasi yang di luar gawai yang kita punya ya. Jadi harus down atau unduh dulu, lalu dipelajari dulu dan baru bisa digunakan. Mungkin beberapa. Satu, kita jadi dibilang kalau siswanya banyak belum paham. Kita juga banyak yang belum paham kan ya Bapak Ibu, dan kita butuh waktu untuk mempelajari. Pastikan kita pelajari dulu benar, kita paham banget aplikasi yang kita gunakan, baru kita ngajarin anak-anak dulu. Jangan minta mereka, hindari untuk minta mereka langsung menggunakan untuk belajar. Tapi memang tantangannya kita perlu menyediakan waktu untuk mereka mempelajari dulu. Sama kayak kalau saya selalu pikir kalau anak kecil kan melihat satu barang dia akan langsung pegang-pegang, nanti besok-besok udah tahu tuh cara pakainya gimana. Sama, kita kasih waktu dulu untuk mereka mengeksplorasi aplikasi tersebut, baru dikasih pembelajarannya. Kalau nggak akan efektif. Begitu dikasih pertama udah langsung minta belajar, kumpulin ya 2 hari lagi, itu nggak akan ada kemajuan, nggak akan ada yang bisa menyelesaikan dengan baik, kecuali mungkin ada 1-2 yang emang sudah pernah menggunakan. Itu satu. Yang kedua, tidak selalu harus aplikasi teknologi yang ada di luar gawai. Bisa saja yang menggunakan yang ada di dalam gawai. Bapak Ibu pasti menggunakan WhatsApp. WhatsApp udah menjadi hidup kita, benar tidak? Kalau nggak ada WhatsApp, pokoknya kalau kayak sejam 2 jam nggak ngeliat handphone, ngecek WhatsApp saya ada isinya apa enggak, itu kayaknya hidup kurang agak hampa ya Bapak Ibu ya. Nah, di WhatsApp sendiri itu juga banyak yang bisa digunakan. Salah satunya rekam audio. Daripada minta murid untuk bukan daripada, salah satu strategi. Kalau memang tidak bisa, dia harus berbagi gawai dengan kakak atau adiknya, tidak bisa mendengarkan sesi Bapak Ibu di waktu yang ditentukan, Bapak Ibu bisa merekam video Bapak Ibu dan mengirimkannya lewat WhatsApp. Atau audio, minta anak-anak menceritakan sesuatu atau menjelaskan atau menjawab satu soal dengan merekam suaranya di WhatsApp lalu dikirimkan ke Bapak Ibu. Itu si audio itu audio bisa digunakan, bisa untuk sekedar merekam saja atau membuat podcast. Mungkin podcast ini kita jarang sekali kita menggunakan podcast. Nah, padahal podcast bisa menjadi salah satu alat ajar atau media ajar yang seru digunakan baik untuk kita maupun si anak-anak sendiri gitu. Terus ada video, tadi ada video, audio, apalagi sekarang gawai atau handphone itu sudah makin canggih-canggih ya, bisa minta mereka misalnya merekam fenomena yang terjadi di jam sekian gitu, itu bisa. Iya, mohon maaf, ini saya juga di rumah saya azan, mungkin kita kalau dari saya jawabannya itu dulu, mungkin sambil menunggu azan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Pia. Itu tadi udah banyak juga ya Bu Pia menambahkan gitu ya bagaimana cara penerapan dari penggunaan teknologi ini disesuaikan dengan kebutuhan, tapi juga memperhatikan gitu ya kesiapan murid dan bagaimana murid bisa menggunakan teknologi tersebut gitu. Dan tidak hanya masalah internet ya, tapi kita juga bisa nih memanfaatkan teknologi yang tanpa internet. Gitu sih yang didapatkan tadi ya poin pentingnya juga dari apa yang disampaikan Bu Pia. Oke nih Bu Pia, mungkin tadi saya mendengar juga nih ada teknologi itu sebenarnya kan sudah digunakan nih sejak zaman dulu, tapi mungkin ingin tahu gitu lebih lanjut apakah ada kaitannya dengan elemen-elemen pembelajaran yang tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Bu Pia sedikit gitu ya. Jadi bagaimana elemen-elemen pembelajaran itu bisa disupport atau didukung dengan penggunaan teknologi ini. Di tempat saya masih azan, Mbak Tasa. Oh iya, mungkin sudah mulai. Masih khawatir tidak jelas gitu ya. Iya, tunggu sebentar. Oke, baik. Oke, saya izin share screen ya, Mbak Tasa. Boleh, silakan Bu Pia.
Salah pencet nih. Teknologi ya Bapak Ibu, seru-seru sedap gitu. Ini saya izin share screen, mau kasih lihat satu halaman tentang elements of learning atau elemen pembelajaran. Ini salah satu ditulis oleh salah satu idola saya, Bapak Ibu, namanya Ruben R. Fuentedura. Dia bikin video buku tentang teknologi in education, dan juga dia membuat beberapa teori-teori dan hasil riset tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa langsung browsing aja tentang Ruben R. Fuentedura. Ini ceritanya dia bilang bahwa dalam pembelajaran itu ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sosial. Adanya kebutuhan sosial dalam pembelajaran atau dalam belajar. Tahu dari mana? Itu ternyata dari artefak atau barang-barang temuan bersejarah zaman dahulu, dari zaman 200.000 tahun yang lalu sudah ditemukan bahwa ada kebutuhan bersosialisasi oleh manusia gitu ya. Lalu mobilitas, tadi kinestetik, kebutuhan untuk bergerak, aktivitasnya yang aktif, itu ditemukan juga dari 70.000 tahun yang lalu. Ada kebutuhan untuk manusia itu selain makhluk sosial juga makhluk yang memang punya kebutuhan untuk selalu bergerak. Yang ketiga yang berikutnya adalah visualisasi. Itu ditemukan benda-benda bersejarah atau tadi artefak-artefak dari 40.000 tahun yang lalu bahwa zaman dahulu tuh manusia menyampaikan sesuatu tuh atau bentuk visualisasi, semuanya itu divisualisasikan gitu. Lalu yang berikutnya adalah storytelling, bercerita. Kebutuhan untuk bercerita ada dari 17.000 tahun yang lalu gitu. Itu bisa dilihat dari hieroglifik atau kalau Bapak Ibu ke museum gitu ya, Borobudur aja itu satu candi isinya adalah cerita dari si pembuatnya atau cerita dari zaman dahulu gitu, bersejarah. Itu kebutuhannya. Nah, yang terakhir adalah gaming atau gamifikasi. Kita merasa ada sebagian negara itu gamifikasi itu kan baru ya, semenjak ada e-sport atau semenjak ada teknologi canggih gitu. Tidak Bapak Ibu, ternyata dari 8.000 tahun yang lalu sudah ditemukan bukti-bukti bahwa manusia itu memang senang bermain atau gamifikasi. Ini bentuknya kayak biji bekel ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata yang biasa mungkin Bapak Ibu, saya dari kecil suka banget main bekel. Itu ternyata sudah ada dari 8.000 tahun yang lalu, dan itu kebutuhan manusia yang perlu, untuk kebutuhan kita, dan juga elemen dalam pembelajaran yang perlu kita sebagai guru untuk perhatikan. Mungkin ada sebagian nih dengan adanya PJJ ini yang mengharuskan kita blended learning, apakah elemen-elemen ini bisa terpenuhi semua? Bisa dengan dicarikan jalannya. Tapi mungkin untuk sebagian tidak bisa semaksimal kalau kita tatap muka langsung ya. Tapi tetap perlu diperhatikan bahwa ada 5 elemen pembelajaran ini yang perlu kita perhatikan gitu dalam pembelajaran murid-murid kita. Gitu Bapak Ibu. Gitu Kak Tasa. Ya, terima kasih Bu Pia. Itu menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi kita gitu ya yang khawatir gitu kalau teknologi untuk pembelajaran tuh yang sifatnya canggih, sebenarnya dari zaman dahulu kala juga udah ada gitu ya penggunaan teknologi dengan benda yang seadanya gitu, tapi jadi suatu elemen pembelajaran yang bisa diterapkan kayak gitu. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang penggunaan teknologinya gitu ya, Bu Pia udah menyinggung juga tentang blended learning-nya. Mungkin bisa nih Bu Pia dikasih contoh nih kita semua nih tentang perancangan dari blended learning itu sendiri. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang masih belum terbayang gitu ya, jadi bisa terbayang nih tentang pembelajaran blended learning. Oke, blended learning. Sebentar, boleh dibantu ya, di mute. Mungkin saya bisa ngasih contoh 1-2 contoh gitu ya Bapak Ibu. Tapi balik lagi, kami percaya dengan kemerdekaan belajar, di mana
Bapak Ibu itu bisa mengatur sendiri nanti pembelajaran mana yang mau jadi sinkronus. Mungkin di saya pembelajaran ini sinkronus, tapi di Bapak Ibu lain yang ini mau dijadikan asinkronus itu juga boleh gitu ya. Sebentar, mungkin. Oke, ya gitu. Ini sedikit contoh, Bapak Ibu mungkin semoga bisa memberikan gambaran ya. Mohon maaf ini pakai bahasa Inggris, saya belum sempat mengganti. Kalau misalnya Bapak Ibu mengadakan sesi belajar tatap muka langsung dengan semua murid, ini misalnya menggunakan Zoom atau Google Meet di jam 9 pagi. Itu menjadi sinkronus, pembelajaran sinkronus. Lalu setelah Bapak Ibu menjelaskan pembelajarannya atau mungkin ada paparan yang memang Bapak Ibu harus lakukan di jam 9 tadi, sampai 9.20 misalnya, atau 9.30. Lalu setelah itu Bapak Ibu memberikan akses untuk murid-murid menggunakan sebuah file Google Doc gitu atau Google Slide untuk menuliskan hasil diskusi mereka misalnya, atau berkolaborasi menuliskan sebuah cerita. Itu diberikan waktu dari 9.20 sampai 9.40 gitu ya. Itu masih di jadwal yang ditentukan oleh guru sehingga masih dibilang sinkronus. Lalu nanti setelah itu Bapak Ibu bilang, oke nih boleh matiin kamera dulu, nanti ketemu lagi, tapi tetap belajar di tempat ya, tetap belajar di sini, jangan kemana-mana. Kalau yang nggak matiin kamera nggak apa-apa, nanti kita akan ketemu lagi jam 11.30 misalnya gitu. Nah itu juga bagian dari sinkronus gitu. Gitu. Lalu kalau pembelajaran asinkronus, balik lagi, itu pembelajaran yang mandiri yang tidak perlu dilakukan secara bersamaan, tidak perlu dijadwalkan bareng-bareng gitu ya, bisa dilakukan dalam waktu masing-masing. Itu penentuannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Itu contohnya misalnya setelah kita tatap muka jam 9 tadi pagi, rekaman videonya dikirimkan melalui WA. Nanti murid-murid yang tadi pagi tidak bisa bergabung bisa menonton kembali, atau yang tadi pagi sudah sempat ikutan sesi tapi sinyalnya hilang-hilangan sehingga ada beberapa penjelasan Bapak Ibu yang tidak terdengar dengan baik, itu bisa ditonton kembali. Lalu Bapak Ibu juga memberikan ini, nanti tuh catatnya di sini ya, ada tautan Google Doc atau Google Slide-nya. Nanti kita akan bahas kembali di 2 hari lagi, di jam 11 siang misalnya gitu. Nah itu murid-murid diberikan kesempatan untuk mengerjakan atau berkontribusi di filenya di waktu yang mereka bisa. Itu jadinya asinkronus karena tidak perlu bersamaan. Lalu yang berikutnya, misalnya dikasih sebuah tugas yang perlu dikerjakan dalam waktu 1 minggu, itu dikasih tahu dengan jelas instruksi tugasnya apa yang diharapkan dari tugas tersebut, alat dan strategi penilaiannya apa, alatnya atau mau anak-anak boleh menggunakan apa, itu silahkan ditentukan oleh murid-murid, tapi kita memberikan waktu bahwa ini harus dikumpulkan dalam waktu 1 minggu ya. Mereka ngerjainnya mau SKS atau mau dicicil dari sekarang, itu dibebaskan ke mereka lagi, itu bagian dari asinkronus, pembelajaran asinkronus gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Tasa. Semoga tergambarkan ya. Ini hanya sepotong contoh, tapi kalau nanti di kelas Mastering the Art of Blended Learning, kita akan mencoba menyusun sebuah pembelajaran yang dimulai dari pembukaan sampai penutup atau assessment-nya gitu. Gitu ya Mbak Tasa. Ya, oke. Baik, benar banget tuh. Mungkin Bapak Ibu yang masih penasaran gitu ya, tadi kan udah rapi gitu yang Bu Pia tampilkan, udah dalam bentuk table, udah dibagi gitu ya, sinkronus yang mana, asinkronus yang mana. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran gimana sih cara menentukan gitu ya pembelajaran atau aktivitas apa yang jadi sinkronus atau asinkronus, terus penggunaan teknologinya bagaimana. Nah, itu bisa banget kita bahas bareng-bareng di kelas intensif nih. Jadi Bapak Ibu bisa banget nih bergabung dan diskusi bareng lagi di kelas intensif kita. Oke, nah
Baik, terima kasih Bu Pia, udah banyak banget tadi yang dibahas terkait blended learning nih. Nah, terakhir mungkin kalau dari proses belajar gitu ya, ada kita melakukan assessment gitu ya, baik sebelum atau selama proses belajar dan juga setelah proses belajar dilakukan. Nah, menurut Bu Pia nih, apakah sebenarnya assessment tetap dapat efektif dilakukan dalam blended learning atau sebenarnya ada hal-hal tertentu nih yang perlu diperhatikan gitu? Oh baik, Mbak Tasa. Mungkin ini banyak jadi refleksi juga buat kita semua ya. Apakah assessment yang sebelum-sebelumnya kita lakukan pada saat sebelum pandemi ini di tatap muka langsung masih bisa efektif tidak ya digunakan di pembelajaran jarak jauh atau blended learning ini? Itu sih yang harus pertama kali dilakukan ya, refleksi dulu. Apakah masih efektif? Kalau memang ternyata tidak efektif, kitanya harus terbuka untuk mencari tahu strategi assessment apa yang bisa dilakukan, lalu alat-alat assessment apa sih atau instrumen assessment apa saja sih yang bisa digunakan untuk bisa mencari tahu pemahaman murid. Tadi banyak juga tadi ada beberapa komen juga ya di chat tentang learning loss gitu. Balik lagi sih kita perlu ngelihat yang namanya learning loss itu yang loss, jadi yang kehilangan tuh kehilangan apanya? Apakah kita jadi kehilangan pengetahuannya atau kita jadi kehilangan keterampilannya? Nah, di lawannya learning loss adalah learning gain. Apa yang didapat dari itu, kita juga perlu melihat sih apa sih yang kita dapat dari pandemi ini, terus bagaimana nih cara kita menilai yang kita dapat ini bisa kita gunakan untuk memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan kita sendiri atau murid-murid kita gitu ya. Murid-murid nih kalau dibilang learning loss dulu, mereka kitanya jadi kepikiran gitu, aduh anak murid saya learning loss nih, saya harus ngapain gitu ya. Ya kita juga perlu supaya nggak terjadi loss nih, kita mesti ngapain nih, murid-murid kita mesti ngapain, itu sih kita perlu pikirin. Nah, balik lagi tadi juga refleksinya, apakah yang kita lakukan sebelumnya masih bisa efektif atau tidak. Kalau ternyata tidak, yuk cari tahu apa sih strategi yang bisa kita gunakan. Kalau emang kuis ABCD nggak bisa atau memang tetap bisa, itu silakan dilakukan kembali. Tapi kalau misalnya kayaknya yang penilaian ini nih tidak bisa nih kalau dipakai kamera, saya takut nanti dia contek-contekan. Yang dicontek tuh apa sih Bapak Ibu? Biasanya jawaban yang pasti kan ya? Jawaban yang udah ada di buku gitu. Kalau memang udah ada di buku, kenapa mesti kita pertanyakan lagi? Mungkin gitu kali ya refleksinya. Ini yang perlu kita nilai adalah kemampuan dia mencari jawaban gitu. Iya banyak lah, maksudnya itu percakapannya cukup banyak sih. Tapi memang balik lagi kitanya perlu refleksi. Kalau memang tidak efektif, yuk segera cari tahu cara apa yang bisa lebih efektif. Gitu. Ya, Gitu oke, ya. dapat poin nih ya. Efektif atau enggaknya mungkin dari kita bisa tahu kalau misalnya kita melakukan refleksi terlebih dahulu nih, dan dari refleksi itu kita bergerak gitu ya, Bu Pia, Ya. menentukan apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Oke, poin menarik banget Bu Pia. Nah, saya yakin nih di Zoom kita ada tadi udah sampai 300 orang ya. Saya yakin nggak semuanya nih dari jurusan pendidikan, nggak semuanya juga pengajar nih, Bu Tia. Jadi mungkin mengingat saat ini strategi blended learning merupakan salah satu strategi yang efektif untuk diterapkan gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang belum terlalu memahami tapi ingin tahu lebih lanjut nih Bu Pia untuk menjadi pengajar yang menerapkan blended learning. Nah, kira-kira adakah tips untuk guru dan pengajar ataupun calon pengajar nih Bu Pia untuk bisa lebih banyak mengenal blended learning itu sendiri? Oke, kalau blended learning sendiri atau pembelajaran campuran, bisa dibilang karirmu ini dibandingkan dengan praktisi pendidikan di luar sana, mungkin di luar Indonesia atau di Indonesia sendiri gitu, ada yang lebih advance, ada yang lebih sering menggunakan, yang lebih sukses. Jadi kalau balik lagi tadi direfleksi dan juga kita pendidikan masa kini ya, cari tahu duluan nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan di browsing cari-cari tahu, referensinya banyak, dan banyak juga praktisi pendidikan di luar sana yang sudah menuliskan praktik baiknya, strategi-strategi atau alat yang mereka gunakan, jadi bisa silakan dicari-cari sendiri.
di kita di sini mungkin lebih membahas dan juga melihat praktiknya di lingkungan atau di situasi pembelajaran di Indonesia gitu ya. Dan ini mungkin sedikit banyak sama tapi sedikit banyak juga berbeda, dan ini kita jadi bisa, kalau di sini kita bisa jadi saling berbagi pengalaman. Oh, di tempat saya sukses loh kalau kayak gini, mungkin di tempat Bapak Ibu bisa, atau di tempat saya kok nggak bisa ya, oh berarti harusnya begini ya karena di tempat Bapak Ibu tuh sukses gitu. Itu jadi ajang kita untuk bisa saling belajar juga gitu. Mungkin gitu Mbak Tasa. Ya, Ini ya oke. dengan peserta yang banyak sekali, pertanyaan di chat juga banyak sekali, jadi saya ingin jawab tapi kayak waktunya nggak cukup Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin, tadi ya sudah terjawab juga, Bapak Ibu bisa nih, untuk eksplor lebih jauh gitu ya, dan salah satunya tuh bisa dengan cara, bareng kita gitu ya, bertemu dengan nanti Bu Pia lagi, dan ada beberapa rekan, dari Karirmu juga yang bisa, berdiskusi bareng Bapak Ibu nih, tentang blended learning di kelas intensifnya kita.